Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Di sini ada yang tahu teks prosedur itu apa? Nah, kalian kalau di rumah bantuin orang tuanya tadi. Kalau bantuin misalnya kalian membantu ibunya mencuci piring. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Itu termasuk dengan teks prosedur. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi teks prosedur. Definisi teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan sesuatu, begitu ya. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini berisi penjelasan terkait dengan tujuan dari pelaksanaannya kegiatan tersebut. Jadi tujuannya kita buat nyuci piring itu apa? Nah, itu disampaikan di bagian tujuan teks prosedur. Selanjutnya yang kedua ada material. Material ini berisi tentang bahan-bahannya atau alat-alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan proses kegiatan atau sesuatu tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini berisi tentang step by step atau tata cara bagaimana kita melakukan atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh selama melakukan kegiatan tersebut. Jadi harus urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berisi tentang manfaatnya, tentang harapannya gimana nih kalau misalnya udah melakukan itu harapannya seperti apa. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan. Di sini kita akan membahas 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama kalimat imperatif. Ada yang tahu kalimat imperatif itu apa? Kalimat imperatif itu sama saja dengan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah kan biasanya dicirikan dengan tanda seru atau diakhiri dengan kalimat lah. Misalnya bacalah kayak gitu. Terus bisa juga dengan diakhiri huruf i, misal perbaiki kayak gitu ya. Selanjutnya ada kalimat pernyataan. Nah, karena kita menunjukkan sebuah langkah-langkah, jadi otomatis kita menggunakan kalimat pernyataan bukan pertanyaan gitu ya. Selanjutnya ada konjungsi persyaratan. Nah, konjungsi persyaratan ini contohnya itu ada jika, bila mana, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu bisa disebut juga konjungsi waktu. Jadi bisa misal angka, misalnya 1, 2, 3, bisa juga pertama, kedua, ketiga. Bisa juga kalau nggak mau menggunakan angka atau yang berhubungan dengan angka bisa kemudian selanjutnya, berikutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ibu pengen kalian dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian nanti mendiskusikan bagaimana membuat teks prosedur seperti itu. Nanti kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan kalian akan membuat teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, boleh tentukan apa teksnya mau tentang apa, boleh terserah kalian. Bisa juga kalian menggunakan gadget kalian untuk misal ngedit-ngedit, boleh pakai laptop, boleh pakai HP, boleh. Nah, ini untuk kali ini aja ya dipergunakan gadgetnya dengan baik. Bisa pakai apa, bisa pakai PowerPoint dan lain sebagainya, boleh. Baik itu ya, silakan ya diskusi dengan teman sekelompoknya. Ayo silakan gabung sama temannya. Apa itu? Apa sih? Kepo. Iya kali kan? Di kelompok ini mau bahas apa nih? Mau bahas ini. Sekarang mau 14 Bu. Ya Allah, ya Allah.
Oke, ini dia visual aja. Dia visual aja. Oke, ada kesulitan? Enggak. Baca kalian. Kalau yang ini cara mengambil uang di ATM. Cara mengambil uang di ATM. Oke. Terus itunya presentasinya apa pakai apa? Beda ada. Nah kalau ini cara memasak, bisa. Oke. Semua orang bisa ya kayaknya ya. Tapi kan ini termasuk contoh dari prosedur. Dibuatnya jadi seperti apa nih? Apa namanya? Kayak apa ya? Segi juga. Ada kesulitan? Ya kalau ini ada kesulitan? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Sini ya. Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang yang mau maju duluan siapa nih? Ini mau? Wow. Oke, silakan maju. Langsung cetak dulu. Selamat untuk kelompok yang pertama bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Mama akan menampilkan salah satu contoh tes prosedur cara memasak mie instan. Bagaimana caranya, Mama? Yang pertama, untuk memasak mie instan adalah siapkan air dan masukkan ke dalam panci. Oke. Kita buat kelompok yang pertama dan ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi benar ya tadi yang disampaikan oleh kelompok yang pertama tadi udah maju, tapi tadi mungkin kurang dijelaskan strukturnya, kan ada 3 struktur. Nah ini tuh bisa kita katakan ini tuh bagian tujuannya, gitu. Nah ini baru, nah ini kan tadi ibu bilangnya itu ada material dan langkah-langkah. Nah di sini itu dijadikan satu, nah itu tidak apa-apa. Ya. Tidak usah dipisah juga tidak apa-apa karena teks prosedur itu bervariasi ya macamnya. Nah kemudian ini termasuk penegasan pelangnya nih, walaupun kecil-kecil kayak gini, tapi kita beri tepuk tangan dulu karena tampilannya menarik sekali ya ininya, gambarnya. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, dari penjelasannya tadi apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Kalau dari yang tadi disampaikan Ibu, disampaikan tadi di kelompok pertama, apa yang bisa disimpulkan nih dari pembelajaran kita hari ini? Kita bisa masak mie. Oke, bisa jadi. Ada yang mau menambahkan lagi? Coba Pak Mbak Uri. Dari saya tadi ya Bu, untuk melakukan sesuai prosedur. Jadi penting sekali mempelajari tes prosedur. Oke, jadi tadi betul ya yang disimpulkan oleh teman-teman bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah suatu kegiatan. Nah, terus ada tadi yang kita membahas strukturnya, ada 4, ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah, ada penugasan ulang. Jadi ada kaidah kebahasaan juga ada 4, yaitu konjungsi persyaratan, konjungsi temporal, kalimat inti, kalimat pernyataan. Nah, itu semua udah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disiapkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kalian semua sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.